Oke teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Hewan Bobby tentang kambing perah. Kambing perah. Oke, kambing perah di sini kan kita tahu ada, tadinya kan kita ternak itu dengan PE dan Jawa Randu. Ya. Nah sekarang kenapa sampean datangkan Sanen? Kita yang di sini atau sambil jalan kandang? Sambil jalan boleh? Ayo, yuk, come on. Nah ini kandang baterai, sana tadi kandang koloni. Nah ini apa alasannya dok? Kenapa ini ada kandang baterai? Kenapa ada kandang koloni? Kenapa dibedain? Kandang koloni ini sebetulnya untuk kandang perah sekaligus lahiran, mas. Kandang baterai. Kandang baterai. Iya. Jadi kayak ini nih anaknya bisa keluar nih. Nah ini kenapa ini buat? Ini pintu anjing ini. Enggak. Ini lepas aja. Lepas pikir Lepasnya rapat gitu. Oh ini bekas akunya Itu tuh. lepas. Bukan enggak ada tujuan khusus kalau itu. Nah, ini silangan induknya F1. Ini disilang sama Anglo-Nubian, jadilah anak ini. Ya ini siapa berapa? Ini baru 5 hari apa ya? 5 hari. 5 hari atau 6 hari. Induknya belum diperah ya? Induknya sudah diperah tapi didotkan. Karena kebetulan ini induk ini ada musibahnya, tendonnya dia terlalu kaku, duduk terlalu lama nggak bisa lurus lagi, sehingga kita tahan aja sampai sekuatnya dia. Jadi di setiap peternakan pasti adalah plus minusnya nanti. Ada yang kena begini, ada yang kena begitu, wajar. Nggak semuanya bisa perfect 100%. Nah kayak ini pun lepas ini. Maklum. Jadi kandang pertama tadi itu kandang untuk bayar uang sekolah sebetulnya, mas. Begitu saya pulang ke Tanah Karo Agustus 2018 bikin kandang ini, saya pikir Tanah Karo ini masih banyak kayu karena di peta hijau semua. Rupanya 2 kali lipat harga di Jawa. Ternyata mahal. Dan salahnya saya lagi itu beli kayu utuh kita potongin. Nah jadi kayu utuh yang 4,8 meter itu kita potongin sehingga tambah mahal lagi. Padahal beli kayu murah. Iya, beli kayu sempengan. Nah gitu. Nah akhirnya ini pakai sempengan nih. Ini kan kayu-kayu sempeng nih, gitu. Cuman struktur aja yang kita pakai kayu benar, gitu. Nah ini kandang perah sekaligus kandang lahiran. Kenapa kita bateraikan? Agar pakannya per ekor terukur. Jadi konsentratnya terukur sesuai bobot badan tadi, hijauannya juga terukur, gitu. Jadi ini pakan porsinya beda-beda. Porsinya beda-beda. Tergantung berat badan kambing, tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Nah, dan tergantung kondisinya. Misalkan tadi yang laktasi, kayak ini. Nah, ini anak ini yang 3,5 liter kemarin. Ini silangan sama Senduro. Jadi induknya Senduro, jantannya Sanen. Nah, ini anak ini pas 3,5 liter ya kita kasih konsentratnya lebih dari 1 kilo, 1,3 kilo. Kita kasih konsentratnya kemarin 1,5 kilo. 1,5 kilo per hari. Lihat Per hari. Irteknya tuh lihatin. Oh, irtek. Nah, Itu IDF, Ibob Dairy Farm, MT itu kode bapaknya, maskot nomor 10. Berarti ini anak betina nomor 10 yang kita record. Nanti kalau mau lihat tanggal lahir apa segala macamnya Ada juga kan? ya. Gitu ceritanya. untuk lantai nih mas, lantai nih. Ya. Kadang kan untuk anakan gini kan lantai terus bermasalah tuh, suka kejepit tuh. Oke. Nah, ini konsepnya gimana? Untuk lantai, untuk jalan tengah ini konsep kita memang hanya papan saja untuk jalan. Kalau yang di dalam itu kita pakai di sini lat 1x2 karena pakai inci kan ya. Kalau di Sumatera Utara ini 1x2. Jaraknya kalau kayunya dia sudah kering itu kita pasang di jarak 1,7 cm. Itu jarak paling pas. Jadi itu udah sempat di riset juga sama teman-teman di Filipina yang bikin selat karet, lantai plastik karet gitu. Mas Didit kan jual yang putih tuh yang punya ayam. Nah, teman-teman di Filipina bikin hitam dia campuran plastik sama karet. Jadi nggak licin. Nah, itu udah diukur sama dia mulai dari kotoran kambing kacang, bur, sanen karena dia importir juga. Udah dicobain semua tuh.
Kayak Mas Sugeng lah ngitung-ngitungin dimensi kotoran, Iya. nah itulah dibikin. Ketemunya di 1,7. Ketemunya 1,7. Iya, iya. Kalau ukuran dia pakai inci 5/8 inci kan kita bingung ya. Iya. Ada 1,7 Iya. aja lah. 1,7 cm jarak antar lantai. Iya. Pergangnya itu. Paling pas. Itu kotoran jatuh, Anak nggak kejeblos. anak nggak kejeblos. Iya. Gitu. Buat domba juga bisa. Kan Sama, domba lebih kecil. Domba 1,7 juga. Iya, domba kan lebih kecil kakinya kalau anak baru lahir dibanding kambing kan tapaknya gede kalau kambing. Terus ini nih Mas, ini yang silangan tadi. Ini yang cikal bakal KPI. Saya masih bilang prototype lah ya. IDF. Jadi ini adalah IDF. Kalau lihat ininya, eartag-nya adalah MTOA. Jadi kakeknya maskot namanya, bapaknya Oamaru. Oamaru itu tuh. Nah, itu Anglo Nubian kita tuh. Oh, itu bapaknya. Ya, itu bapaknya. Maskot iki bapak iku. Enggak, maskot ini sanen kita yang di Malang. Kuwi pesanan Sanen pure breednya Batu Raden. Batu Raden juga. Ya. Jadi Kelahiran Batu Raden. kelahiran Batu Raden. Sementara ini kan Dure Bancak. atasnya Bajar ya. Ini kambing Anglo Nubian. Jadi kita impor ini Februari 2018. Umurnya hampir sama-sama Bajar, cuman beda 1 bulan. Nah, kenapa kita ambil Anglo Nubian? Yang pertama, kita iklim tropis. Bentar, Anglo Nubian ini asalnya dari mana? Anglo Nubian aslinya Inggris, Anglo Nubian. Jadi dia silangan antara kambing perah Inggris, kemudian silangan sama kambing Nubiannya Afrika, sama Jamnapari. Jadi udah ada darah tawa lamanya di sini. Gitu. Cuma ini diimpor dari Australia. Cuman ini impor dari Australia. Kita impor memang nggak bisa sembarangan. Ada peraturan internasional negara mana yang boleh diimpor ke Indonesia. Nah, kita impor dari Australia dengan tujuan yaitu tadi bikin KPI, Kambing Perah Indonesia. Target saya KPI adalah yang pertama dia susunya tidak harus banyak. 3 liter saja cukup. Nggak usah banyak-banyak, cukup Nggak usah 3 liter banyak-banyak, aja. cukup 3 liter. Nggak usah mimpi kayak Sanen bisa 6 liter lah. 5 liter aja udah bingung. 3 liter aja. Kita bilang 3 liter itu tapi dengan kualitas susu yang tinggi. Ya. Jadi PE kita itu, PE baik Kali Gesing, Senduro, Jawa Randu, itu kualitas susunya bagus sebetulnya Mas. Ya. Cuman jumlahnya sedikit, masa perahnya pendek, laktasinya pendek. Ya. Nah, Anglo Nubian ini sudah masuk standar kambing perah internasional. Yang tes susunya di 305 hari. Berarti kan 10 bulan diperah terus-menerus. Itu Nah, berapa liter? itu ya dia nggak banyak-banyak. Ini yang betina kemarin di laktasi kedua 4 liter sehari. Nggak banyak-banyak ya. Nggak banyak-banyak lah. Bandingannya Sanen ini. Iya. Sanen yang Australia kan. Nah, jadi Anglo Nubian yang kita impor barengan sama dia itu kemarin laktasi 2-nya 4 liter. Itu sehari. Nah, dan rasa susunya secara kekentalan sama-sama PE. Hampir sama-sama PE. Secara manis lebih manis susunya Anglo Nubian. Oh, nah Gitu. masalah rasa itu ada pengaruh nggak antara pakan dengan rasa susu yang dihasilkan? Ada. Jadi secara general, secara umum, kalau kita ngomong ternak, itu 30% aspeknya genetik, 40% aspeknya pakan, 30% aspek lainnya adalah manajemen harian, bulanan, tahunan. Oke. Baik itu perkandangan, pemeliharaan, potong kuku, kesehatan hewan dan lain Jadi pakan sebagainya. menyumbang sampai 40. Pakan menyumbang sampai 40%. Tapi kalau kita ngomong OPEX, operational expenditure atau biaya operasional, pakan ini di 70%. Sehingga kalau kita mau efisien, turunkan harga pakan. Dengan harga pakan. Gimana caranya cari pakan paling ekonomis, bukan murah. Bukan. Kalau ngomong murah, konsentrat harga 2.000 sama konsentrat harga 6.000 bisa jadi memang jauh lebih murah yang 2.000. Tapi bisa jadi lebih ekonomis yang 6.000 tadi. Iya. Karena kesesuaiannya sama kambingnya. Iya. Konsentrat kita harga 6,5 Mas. Nah, ini Dok, ini alat untuk apa nih, Dok? Oh, oke. Ini alat celup puting, Mas. Celup puting. Isinya kita pakai, ya boleh sebut merek nggak nih? Boleh. Oke, nah, kita pakai soalnya cuma ini di Indonesia, dia Masofilm namanya. Masuk film? Ya, jadi Masofilm ini bahan aktifnya iodofor. Dia ini kita celupkan. Ini nanti putingnya setelah diperah. Oh, Nah, celupin ke tangan, Dok, setelah diperah. yang enggak ke puting kambingnya lah. Ini puting Ini susu. puting Oh, kambingnya. perumpamaan. Nah, ini nanti kalau yang masuk film ini dia akan ada lapisan filmnya, lapisan kayak karet nanti setelah kering.
Nah, ini melindungi puting ini susu. melindungi puting dari mastitis. Mastitis itu radang susu yang diakibatkan bakteri. Biasanya gini, kita setelah perah itu harusnya memang ada waktu istirahat, tapi kambingnya berdiri. Mm-mm. Kenapa berdiri? Karena biar putingnya nggak langsung nyentuh ke lantai kandang. Lubang puting itu setelah diperah minimal dia perlu waktu setengah jam untuk nutup. Untuk bisa betul-betul nutup. Nah, kalau kita habis diperah langsung biarkan aja di kandang dan dia duduk, resiko mastitis tinggi. Kalau di kambing perah udah kena mastitis, ketahuannya lambat, pilihannya cuma dua. Puting yang itu mati, tapi kambingnya kalau bagus kita tetap jadikan bibit, atau ya sudah potong aja kambingnya. Yang mati. Ya, atau kambingnya yang kita matikan. Karena udah nggak worth it lagi, Mas. Ya, jadi ini gunanya untuk melindungi puting Iya. susu dari mastitis. Ya, dari bakteri-bakteri. Ini kan iodofor tadi kayak iodin. Iya, iya, iya. Nah, dia antibakteri. Jadi ini diberikan Setelah begitu selesai diperah langsung Setelah diberikan. perah selesai, udah kita keringkan, bagus, kita celup kanan kiri. Iya, iya. Ini teman-teman peternak harus tahu juga alat Ya. seperti ini ya untuk melindungi kambingnya. Nggak harus pakai botol gini, pakai botol bekas juga nggak apa-apa. Yang penting puting susunya Yang penting terlindungi. puting susunya kecelup terlindungi, minimal 2 cm. Apa mana? Apa mana?